Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengatasi motor Yamaha Mio itu mogok ya. Nah, udah saya protoli untuk bodi-bodinya. Kita melakukan pengecekan bagian wiring ya, ataupun pengapian. Karena ini motor mogok dikarenakan pengapiannya hilang. Nah, jadi buat teman-teman semua untuk pemula ya, jadi yang perlu kita cek itu dimulai dari intinya dulu. Nah, dari mulai lilitan spool ya. Nah, teman-teman, kita lepas bagian soket yang ini, yang ada kabel 3, warna kabel putih, kemudian kuning, leres merah, dan warna hitam. Kita lepas ya. Kita cek dulu apinya dari spool apakah ada atau tidak. Nah, kita sediakan semacam penusuk seperti ini. Kita simpan di warna hitam, di masa ya teman-teman, kita simpan di masa. Kemudian kita sediakan test pen untuk mempermudah ya. Kita lihat. Yang ini tempelin di masa, kemudian kita tempelin di warna putih ya untuk pengisian. Nah, oke. Kita cek, kemudian engkol. Nah, ada nyala ya teman-teman. Tuh, ada nyala. Berarti spool pengisian bagus. Kemudian sekalian kita cek bagian spool lampunya yang warna kuning leres merah. Nah, ada ya teman-teman. Ada. Oke, berarti di sini sudah aman. Kemudian yang kedua tinggal kita cek bagian pulser ya teman-teman. Nah, pulser itu warna kabel putih leres biru dan putih leres merah. Kita cek juga ya. Kita harus menggunakan lampu LED ataupun test pen yang DC seperti ini. Nah, kita pakai test pen DC aja. Bebas ya, bolak-balik bebas. Nah, mau di mana aja untuk masanya. Kemudian tinggal kita masukkan dan kita cek. Nah, ada yuk, ada. Tuh, kelihatan kan? Nah, cuman kecil ya apinya. Kalau pulser itu emang kecil apinya ya. Jadi jangan besar-besar. Oke, pulser sudah ada. Kemudian tinggal kita masuk ke bagian kiprok. Masuk ke bagian kiprok, tinggal kita tempelin ke masa. Kemudian posisi soketnya masih tertancap ya ke kiproknya. Tinggal kita cek bagian kabel warna putih. Nah, langsung ya. Kemudian kita engkol. Ada ya teman-teman, bentar. Nah, ada ya nyala. Kemudian tinggal kita cek keluaran kiprok ya. Karena yang warna putih ini masih arus AC dari spool ya. Kemudian oleh kiprok diubah itu menjadi arus DC. Yang dari mana kiprok ini nanti masuk ke aki, kemudian langsung ke kunci kontak ya. Jadi ini dicabangkan. Kabel warna merah ini masuk ke aki ataupun langsung ke kunci kontak. Nah, tinggal kita cek. Bentar. Kita jumper dulu. Oke, kita cek. Nah, ada ya. Tuh, ada api ya. Kalau mau langsung to the point ya, dari keluaran ini langsung kita cek di bagian sini. Nah, biasanya di sini soket ya, soket yang menuju rumah sikring nih. Nah, di sini soket, namun ini udah disambung ya langsung. Jadi kita ceknya di bagian sini yang ujungnya aja, langsung kita tes. Nah, ada ya. Ada nyala, ini menuju ke aki ya untuk pengisian. Nah, dari sini juga ini udah dicabangkan langsung ke kunci kontak ya teman-teman. Jadi tanpa aki pun ini motor bisa hidup ya, karena dari kiprok ini sudah dicabangkan ya, dua. Keluaran kiprok ini menuju aki dan kunci kontak yang nantinya menuju ke CDI. Oke, kemudian langsung kita menuju CDI ya. Nah, yang oranye ini menuju ke koil. Kemudian yang warna coklat ini yang dari kiprok ya, dari kiprok ataupun dari aki ya, ataupun keluaran kunci kontak ini nih. Nah, ini keluaran kunci kontak ya yang warna coklat. Kemudian yang warna hitam itu masa. Kemudian yang putih, merah, dan putih biru itu dari pulser ya teman-teman. Nah, dari sini kita cek juga di sini, barangkali kabelnya putus di tengah jalan ya. Nah, kita cek juga bagian pulsernya. Nah, kita jumper lagi seperti ini. Nah, ini masa. Kemudian colokin ya, bebas. Posisinya bebas. Mau masa mau positif bebas dibolak-balik. Nah, kita cek di sini. Oke, kita engkol. Nah, ada ya warna biru tuh. Ada. Soketnya bagus berarti. Soket bagus ya, teman-teman.
Kemudian untuk massa tinggal kita cek menggunakan apometer. Nah, untuk warna hitam kita jumper ya teman-teman. Warna hitam kita jumper. Nah, kita sediakan apo, kita kalibrasikan ya. Nah, seperti ini. Harus terhubung ya ke ground. Nah, kita tempelkan di sini. Kemudian ke sini. Ke massa ya. Oke, ini terhubung ya massanya, ataupun ke negatif aki ini ya, kabel negatif aki ini. Nah, dan usahakan untuk kabel negatif akinya soketnya harus terhubung seperti ini ya. Harus terhubung. Nah, kita cek langsung ke ujungnya ini ya. Nah, ini udah terhubung ya, massanya bagus, berarti tidak ada yang putus di jalan untuk kabelnya. Nah, kemudian tinggal kita cek ya keluaran kunci kontak ataupun keluaran aki ya, ataupun kiprok. Kabel yang warna coklat kita tempelkan ke massa TSP-nya. Kemudian kunci kontak on ya. Kunci kontak on. Kalau misalkan pakai aki, ini kita langsung tancapin aja di sini, ini udah langsung nyala ya. Namun kan ini akinya nggak ada. Nah, akinya nggak ada, jadi kita harus engkol. Nah, ketika diengkol ini harus ada nyala ke sini ya. Nah, dan ternyata tidak ada api ya ke kabel coklat ini. Jadi keluaran kunci kontak itu tidak ada apinya ya teman-teman. Nah, jadi disebabkannya ini faktor utama, berarti kabel warna coklat ini bermasalah ya. Keluaran kunci kontak. Nah, jadi kabel coklat ini berawal dari spool ya yang masuk ke kiprok, kemudian dari kiprok masuk ke aki. Nah, dari aki nanti dikeluarkan ya melalui kabel ini ya, kabel ini dan sikring kemudian menuju ke kunci kontak. Nah, ini menuju kunci kontak. Namun meskipun tidak menggunakan aki, si kabel ini sudah dijemper ya, sudah tercabangkan. Jadi tanpa aki bisa hidup karena dari kiprok langsung ya teman-teman. Nah, jadi yang harus kita periksa, kita cek dulu bagian kunci kontaknya, barangkali kabelnya ada yang putus. Nah, dan ternyata benar sekali teman-teman, ada masalah di bagian sini ya. Nah, ini kan tidak ada soketnya ya, ini udah terhubung seperti ini, udah dilangsungin. Ternyata kabelnya putus teman-teman, keluaran kunci kontaknya. Jadi kita tinggal cek aja seperti ini. TSP-nya yang satu tempelin ke massa ya. Tempelin ke massa. Oke, kemudian tinggal kita cek kabel yang warna merah dulu ya, yang warna merah. Nah, kita masukkan TSP-nya. Kemudian kita engkol ya teman-teman. Oke, engkol. Kita engkol. Nah, ada nyala ya teman-teman. Satu kali lagi. Nah, udah nyala. Nah, kemudian kabel warna merah ini kita sambungkan ke warna kabel coklat ya. Nah, kabel coklat ini yang menuju ke CDI ya, ataupun pengapian lainnya, misalkan lampu speedometer, rating dan lainnya pokoknya ya. Oke, kita satukan dulu ya tanpa melalui kunci kontak. Kemudian tinggal kita cek di bagian CDI-nya. Oke, kemudian tinggal kita cek ya teman-teman. Kita tempelin lagi ke massa. Nah, kunci kontak kan udah nyambung ya. Kemudian tinggal kita cek warna coklat ini ya. Nah, langsung ke sini. Kemudian kita engkol. Salah Pak. Nah, udah ada ya teman-teman tuh. Udah ada nyala ke sini. Nah, berarti ini arus yang dari kiprok melalui kunci kontak ini udah sampai ke bagian CDI. Tinggal kita pasangkan aja langsung CDI-nya ya teman-teman seperti ini. Kemudian tinggal kita cek keluaran koil ya. Nah, bukan keluaran koil, keluaran CDI yang menuju koil kabel oranye ini. Nah, kita lepas di sini soketnya ya, soket yang dari CDI. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Kemudian tinggal kita tempelin aja ke massa sini ya, sambil kita engkol. Nah, ada api ya. Tuh. Gampang banget ya ngelihatnya. Tuh, udah ada. Udah. Berarti ini yang dari CDI udah nyampe ya. Udah nyampe ke koil. Kemudian tinggal kita tempelkan lagi ya ke koilnya, masukin lagi. Nah, kemudian tinggal kita cek lagi ya keluaran koil ya. Keluaran koilnya seperti ini. Bisa langsung kita lepas. Padu businya kita lepas. Kemudian kita tempelkan ke massa sambil kita engkol. Nah, udah ada api ya. Tuh.
udah ada ya teman-teman. Kalau misalkan